Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranti Sari Asih, kelas SD 19D. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai pemecahan masalah matematika. Pertanyaan pertama. Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasikan dengan baik. Maksudnya adalah matematika merupakan ilmu terstruktur yang terorganisasikan. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan. Kemudian, unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat dan akhirnya pada teorema. Aksioma atau postulat adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan unsur yang didefinisikan tersebut kemudian membentuk suatu asumsi yang disebut sebagai aksioma atau postulat. Nah, kalau teorema adalah dari unsur yang tidak didefinisikan dan aksioma kemudian dibentuklah suatu teorema yang kebenarannya harus dibuktikan. Contoh-contoh pada tiap bagian atau struktur. Struktur matematika adalah sebagai berikut. A. Unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Contohnya, titik dan garis. Kenapa titik dan garis yang tidak didefinisikan? Karena titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk. Titik juga tidak mempunyai ukuran. Sedangkan garis adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel. Titik dan garis hanya ada dalam benak orang yang memikirkannya. Yang B, unsur-unsur yang dapat didefinisikan, contohnya sudut, persegi panjang, dan segitiga. C. Aksioma dan postulat. Contohnya, melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis. Yang D. Dalil atau teorema. Contohnya, dua bilangan ganjil jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan genap. Misalkan, 7 ditambah 3 sama dengan 10. 7 kan bilangan ganjil. Terus 3 bilangan ganjil. Nah, kalau 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 kan bilangan genap. Pertanyaan nomor 2. Berikan contoh pemecahan masalah matematika. Contohnya, satu karung beras mempunyai berat 480 kg. Untuk menyamakan berat satu karung beras dengan beberapa orang, berapa orangkah yang diperlukan? Diketahui berat beras 480 kg. Ditanyakan berapa orang yang diperlukan? Jawabannya 480 dibagi 12 sama dengan 40. Kenapa 12? Karena 12 dikali 40 sama dengan 480 kg. Jadi ada 12 orang yang berat badan masing-masing 40 kg. Pertanyaan nomor 3. Carilah dua masalah matematika dan selesaikan menggunakan salah satu strategi pemecahan masalah. Yang pertama, ketika Ayu berulang tahun pada hari Rabu, dia mendapat 5 hadiah. Pada hari Kamis, dia mendapat 3 hadiah. Dan pada hari Jumat, dia mendapat 4 hadiah. Dan pertanyaannya, berapa banyak hadiah yang dia dapatkan pada 3 hari itu? Jawabannya, diketahui dulu. Hari Rabu, 5 hadiah.
Hari Kamis 3 hadiah. Hari Jumat 4 hadiah. Ditanyakan berapa hadiah yang dia dapat selama 3 hari itu? Jawabannya 5 hadiah ditambah 3 hadiah ditambah 4 hadiah sama dengan 12 hadiah. Jadi, dia mendapat 12 hadiah selama 3 hari itu. Pertanyaan nomor 2. Seorang pedagang buah-buahan membeli 10 keranjang apel. Setiap keranjang berisi 400 buah. Apel tersebut dimasukkan ke dalam 100 kantong plastik sama banyak. Berapa banyak buah apel dalam setiap kantong plastik? Diketahui 10 keranjang buah apel. Lalu 1 keranjang berisi 100 buah dimasukkan ke dalam 100 kantong. Yang ditanyakannya, berapa banyak buah apel dalam setiap kantong plastik? 10 keranjang apel dikali 400 buah sama dengan 4.000. Lalu dibagi 100 kantong plastik sama dengan 40 buah. Jadi, setiap kantong plastik berisi 40 buah apel. Pertanyaan nomor 4. Apakah tahapan pemecahan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polya yang memahami masalah, mengembangkan rencana, melaksanakan rencana, memeriksa kembali, dapat digunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasanmu dan berikan contohnya. Menurut saya, tahapan pemecahan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polya itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika kita mempunyai suatu masalah, yang pertama yang harus kita cari tahu adalah memahami masalahnya terlebih dahulu. Setelah kita memahami, kita langsung merencanakan bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah kita menemukan caranya, kita mencoba untuk melaksanakan cara tersebut. Sebelum kita melaksanakan, alangkah baiknya kita memeriksa kembali rencana tersebut. Apakah rencana tersebut akan berjalan sesuai keinginan kita, berjalan dengan baik? Contoh, jika kita sedang mencari lowongan pekerjaan, yang pertama yang kita cari tahu itu kan perusahaan yang sedang membuka lowongan. Yang kedua, melengkapi data atau persyaratan yang dibutuhkan si perusahaan tersebut. Yang ketiga, mencoba melamar ke perusahaan yang sedang membuka lowongan itu. Nah, yang keempat, sebelum kita melamar, alangkah baiknya kita memeriksa kembali persyaratan atau data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.